Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Brilian volume 5. Kali ini kami akan membahas mengenai soal UTS tahun lalu, yaitu manajemen keuangan lanjutan. Untuk teman-teman, boleh untuk dipersiapkan soalnya dan dibaca seksama di link yang sudah kami share. Baik, kita ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini diminta untuk menentukan arus kas dari investasi penambahan kapasitas mesin yang meliputi investasi awal, arus kas masuk operasional, arus kas terminal, dan nilai EPS masing-masing dari sumber dana yang digunakan. Baik, nah dari sini kita sudah mengetahui ya bahwa yang ditanyakannya yaitu investasi awal, arus kas operasional, arus kas terminal, dan nilai EPS. Nah, kita cari yang pertama yaitu untuk investasi awal. Nah, untuk investasi awal diperlukan sebuah rumus, yaitu yang pertama ada beberapa elemen, yaitu harga beli aktiva, ongkos angkut aktiva, biaya instalasi, biaya pelatihan, dan juga teknis dari tambahan modal kerja. Nah, dari elemen ini nanti dijumlahkan sehingga menghasilkan bahwa biaya tersebut adalah investasi awal. Oke. Nah, dari soal diketahui bahwa harga beli aktivanya itu 850 juta. Untuk biaya instalasi, biaya angkut, dan teknisinya sebesar 20% dari harga beli mesin. Itu berarti untuk mencarinya yaitu 850 juta dikali 20%, yaitu hasilnya 170 juta. Maka di sini kita tulis sebagai biaya tambahan 20% yaitu 170 juta. Nah, untuk tambahan modal kerjanya di sini di dalam soal tertulis bahwa perusahaan menambah modal kerjanya sebesar 130 juta. Setelah itu ditambah 850 juta, ditambah 170 juta, ditambah 130 juta, menghasilkan yaitu 1 miliar 150 juta. Maka dari itu, 1 miliar 150 juta merupakan investasi awal dari perusahaan PT Sarimas dalam merencanakan pergantian mesin. Selanjutnya yaitu kita mencari arus kas operasional. Nah, untuk arus kas operasional diperlukan untuk kita mencari penyusutan mesin terlebih dahulu. Untuk penyusutan mesin yaitu rumusnya harga beli mesin dikurang dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis mesin. Di dalam soal sudah diketahui bahwasannya harga beli mesin tadi yaitu sebesar 850 juta. Untuk nilai residunya sebesar 120 juta. Umur ekonomis mesinnya selama 10 tahun. Sehingga 850 juta dikurangi 120 juta yaitu 730 juta. 730 juta dibagi dengan 10 tahun menghasilkan 73 juta. Setelah itu dibuatlah tabel perhitungan arus kas. Nah, untuk perhitungan arus kas yaitu diketahui bahwa penjualan dalam perusahaan ini sebesar 3 miliar 200 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mengetahui bahwa biaya operasional atau biaya tunainya sebesar 400 juta. Maka penjualan dikurangi dengan biaya operasional atau biaya tunai akan menghasilkan EBIT sebesar 2 miliar 800 juta. Nah, setelah itu baru diketahui untuk penyusutan yang sudah tadi kita hitung. Penyusutannya sebesar 73 juta. Selanjutnya, EBIT akan dikurangi dengan penyusutan yang akan menghasilkan EBIT. Jadi, 2 miliar 800 juta dikurangi dengan 73 juta menghasilkan 2 miliar 727 juta. Nah, setelah itu kita terdapat pajak di perusahaan sebesar 40%. Itu artinya 40% dari EBIT yaitu 1 miliar 90 juta. Itu untuk menghitungnya jadi 2 miliar 727 juta dikali dengan 40% menghasilkan 1 miliar 90 juta. Nah, EBIT dikurangi dengan pajak akan menghasilkan EAT. Jadi 2 miliar 727 juta dikurangi dengan 1 miliar 90 juta menghasilkan 1 miliar 636 juta 200 ribu. Nah, setelah itu ditambah dengan penyusutan. Penyusutan tadi sudah kita hitung yaitu 73 juta. Maka akan menghasilkan arus kas bersih sebesar 1 miliar 709 juta 200. Oke, setelah itu kita ke bagian C untuk menghitung arus kas terminal. Nah, untuk menghitung arus kas terminal dibutuhkan nilai residu dan juga modal kerja. Jadi nilai residu ditambah dengan modal kerja akan menghasilkan arus kas terminal. Nah, jadi kita kan udah mengetahui ya bahwasannya nilai residunya sebesar 120 juta dan modal kerjanya
sebesar 130 juta. Nah, berarti 120 juta ditambah dengan 130 juta menghasilkan 250 juta. 250 juta ini merupakan arus kas terminal dari perusahaan. Setelah itu, kita beralih ke nomor bagian D untuk menghitung nilai EPS dari tiap masing-masing sumber pendanaan. Nah, sebelum menghitung sumber pendanaan, kita membuat rancangan investasi terlebih dahulu. Rancangan investasi ini terdiri dari rencana investasi. Rencana investasi ini merupakan rencana investasi dari sebuah perusahaan dalam memilih sebuah pendanaan. Nah, kan tadi kita udah mengetahui bahwasanya investasi awalnya sebesar 1.150 juta. Nah, itu tuh merupakan rencana investasi. Jadi untuk rencana investasinya sebesar 1.150 juta. Nah, untuk alternatifnya diketahui bahwasanya untuk alternatif 1 membutuhkan 70% dari obligasi dan 30% dari saham biasa. Nah, kita hitung alternatif 1 70% dari obligasinya berapa bunganya dan 30% saham biasa berapa jumlah lembar sahamnya. Nah, untuk obligasi berarti kayak gini perhitungannya teman-teman. 70% dikali dengan rencana investasi yaitu 1.150 juta menghasilkan 805 juta. Setelah itu dari 805 juta dikali dengan bunganya yaitu 14% menghasilkan 112 juta 700. Berarti untuk alternatif 1 bunganya sebesar 112 juta 700. Setelah itu untuk saham biasa perhitungannya seperti ini. 30% dikali dengan 1.150 juta menghasilkan 345 juta. Setelah itu 345 juta dibagi dengan 7.500 menghasilkan jumlah lembar sahamnya sebesar 46.000. Nah, selanjutnya alternatif 2 yaitu 40% obligasi dan 60% saham biasa. Untuk 40% obligasi bunganya sebesar 12%. Itu berarti 40% dikali dengan 1.150 juta menghasilkan 460 juta. 450 juta dikali dengan 12%. Hasilnya yaitu 55 juta 200.000. Nah, untuk saham biasanya berarti 60% dikali dengan 1.150 juta menghasilkan 690 juta dibagi dengan 7.500 menghasilkan jumlah lembar saham sebanyak 92.000. Nah, selanjutnya untuk alternatif ketiga yaitu 50% obligasi dengan bunganya sebesar 12% dan 30 saham biasa dengan penjualannya 7.500 per lembar saham. Nah, untuk perhitungannya berarti untuk obligasi terlebih dahulu 50% dikali dengan 1.150 yaitu 575 juta. 575 juta dikali dengan 12% hasilnya 69 juta. Itu berarti untuk bunga dari alternatif obligasi dari alternatif ketiga sebesar 69 juta. Nah, selanjutnya yaitu untuk saham biasa berarti perhitungannya 30% dikali dengan 1.150 juta. Hasilnya yaitu 575 juta. Nah, 575 juta ini dibagi dengan 7.500. Hasilnya yaitu 76.666. Nah, setelah itu setelah rancangan investasi selesai dikerjakan baru kita mulai ke tabel rancangan investasi. Untuk tabel rancangan investasi ini terdiri dari EBIT, interest, EBT, tax, EAT, dividen saham preferen, laba pemegang saham, jumlah lembar saham, dan juga EPS. Nah, untuk EBIT sendiri diketahui bahwa di soal itu sebesar 900 juta. Nah, untuk EBIT ini semuanya sama, mau alternatif 1, 2, dan 3 itu sama, semuanya jumlahnya sebesar 900 juta. Untuk interest kita kerjakan dulu alternatif 1. Untuk alternatif 1 interest itu adalah bunga ya teman-teman. Untuk interestnya tadi disebutkan kita udah hitung kalau alternatif 1 itu interestnya sebesar 112 juta 700. Nah, kita lihat bahwasanya di soal terdapat neraca yang pada tanggal 31 Desember bahwasanya ini artinya
bahwasanya PT Parimas ini mempunyai pasifa atau tanggungan sebelum mereka untuk memutuskan pinjaman. Jadi dilihat dari sini obligasinya sebesar 12%. Itu artinya 12% dikali dengan 750 juta. Hasilnya sebesar 90 juta. Berarti PT Sarimas ini sebelumnya mempunyai beban obligasinya atau beban bunganya sebesar 90 juta. Nah, ketika mereka menginginkan pinjaman, mau melakukan pinjaman, berarti pinjaman sebelumnya ini harus ditambah. Jadi interestnya dari 90 juta ditambah dengan bunga dari yang udah kita hitung tadi, yaitu sebesar 112.700. Jadi 90 juta ditambah dengan 112.700, hasilnya yaitu sebesar 200 juta 2.700. Nah, berarti ini untuk interest alternatif 1. Setelah itu kita kurangi EBIT dan juga interestnya akan menghasilkan EBT. Jadi 900 juta dikurangi dengan 200 juta 2.700, hasilnya yaitu 600 juta 790 juta 300. Nah, setelah itu kita mencari taks. Untuk mencari taksnya berarti 40% dikali dengan 600 juta 79 juta 300. Hasilnya yaitu 279 juta 920. Berarti ini EBT dan juga taks dikurang akan menghasilkan EAT. Jadi 679 juta 300 dikurangi dengan 279 juta 920, hasilnya yaitu 278 juta 920. Nah, setelah itu kita lihat dividen saham preferen. Nah, untuk dividen saham preferen ini bisa kita lihat di tabel neraca. Nah, di tabel neraca ini ada saham preferen. Untuk menghitungnya berarti 14% dikali dengan 250 juta. Hasilnya sebesar 35 juta. Nah, berarti ini artinya perusahaan mempunyai saham preferen sebelumnya ketika dia mau meminjam pinjaman. Berarti di sini kita tulis semuanya 35 juta. Nah, ini karena nggak ada dari perencanaan pendanaan itu nggak ada dari saham preferen, berarti saham preferennya tetap nggak berubah, nggak ada penambahan lain gitu. Jadi untuk alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 saham preferennya sama tetap, yaitu sebesar 35 juta. Nah, setelah itu EAT dikurangi dengan dividen saham preferen akan menghasilkan laba untuk pemegang saham. Berarti ini untuk alternatif 1 279.920 dikurangi dengan 35 juta menghasilkan 383 juta 380. Ini untuk laba pemegang saham. Nah, selanjutnya jumlah lembar saham itu dari alternatif 1 kita lihat dulu di neraca apakah PT Sarimas ini mempunyai saham biasa sebelumnya. Nah, ternyata ada di sebesar saham biasanya 7.500. Berarti ini 1.500.000.000 dibagi dengan 7.500. Hasilnya yaitu 200.000. Nah, berarti PT Sarimas sebelum mereka mau memutuskan pinjaman itu sudah mempunyai lembar sahamnya sebesar 200.000 jumlah lembar saham. Nah, dari alternatif 1 ternyata jumlah lembar sahamnya yaitu sebesar 46.000. Berarti 200.000 ditambah dengan 46.000, hasilnya yaitu 246.000. Nah, selanjutnya itu menghitung EPS. Untuk menghitung EPS caranya yaitu laba pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham. Jadi dari 383.380 dibagi dengan 246.000. Hasilnya yaitu 1.558. Nah, ini berarti untuk EPS alternatif 1. Selanjutnya kita ke alternatif 2 yaitu 60% obligasi dan 40% saham biasa. Untuk EBIT sama tetap 900 juta. Nah, untuk interestnya tadi kan sebelumnya PT Sarimas itu di neracanya udah mempunyai beban bunga ya sebesar 12%. Berarti 90 juta ditambah dengan alternatif 2, beban bunga dari alternatif 2 yaitu sebesar 55.200.000. Berarti dari 90 juta itu ditambah dengan 55.200.000. Hasilnya yaitu 145.200.000. Nah, untuk EBIT
dan interestnya dikurang akan menghasilkan EBT, jadi 900 juta dikurang dengan 145.200 hasilnya 754.800. Setelah itu 40% dari EBT taksnya yaitu sebesar 300 juta 1.920. Hasilnya dikurang dengan EBET berarti hasilnya akan menghasilkan EAT sebesar 400.052.880. Nah, untuk saham preferennya tetap 35 juta, berarti ini 452 juta 880 dikurang dengan 35 juta, hasilnya 417.880 juta. Nah, 417.880 ini merupakan laba pemegang saham. Untuk lembar sahamnya, tadi diketahui bahwa misalnya lembar saham dari PT Saryam ini udah mempunyai 200.000. Nah, untuk kita lihat dari perhitungan tadi bahwasanya alternatif 2 ini mempunyai jumlah lembar saham sebanyak 92.000. Berarti 200.000 ditambah dengan 92.000 hasilnya 292.000. Untuk EPS tadi kan laba pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, berarti 417.880 dibagi dengan 292.000 hasilnya 1.431. Nah, berarti EPS dari alternatif 2 sebesar 1.431. Nah, selanjutnya kita ke alternatif 3. Oke, di alternatif 3 untuk EBIT-nya tetap sama yaitu 900 juta. Nah, untuk interestnya berarti tadi kan interest dari PT Sarimas ini udah mempunyai bunga ya sebesar 90 juta. Berarti dari perhitungan kita alternatif 3 ini memiliki bunga sebesar 69 juta. Berarti 90 juta ditambah dengan 69 juta hasilnya yaitu 159 juta. Nah, untuk EBIT dan interestnya dikurang akan menghasilkan EBT sebesar 741 juta. Nah, setelah itu dikurangi dengan EBT ini dikurangi dengan taksnya sebesar 40%. Jadi 40% dikali dengan 741 juta hasilnya 296.400. Nah, EBT dikurangi dengan taksnya berarti 741 juta dikurangi dengan 296.400 hasilnya 444.600. Nah, ini untuk EAT-nya berarti 400 juta 44.600. Nah, untuk saham preferennya tetap 35 juta. Berarti ini 444.600 dikurangi dengan 35 juta hasilnya 409.600. Nah, ini merupakan hasil laba untuk pemegang saham. Nah, untuk jumlah lembar sahamnya diketahui bahwa tadi PT Sarimas ini mempunyai 200 lembar kan ya. Berarti kita lihat perhitungan rekening investasi bahwa alternatif 3 ini mempunyai lembar saham sebanyak 76.666. Jadi 200.000 ditambah dengan 76.666 yaitu sebesar 276.666. Nah, untuk laba untuk APS-nya berarti dari laba pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham. Hasilnya yaitu 1.480. Selanjutnya ke nomor 2, yaitu di nomor 2 ini kita disuruh untuk menentukan penilaian kelayakan investasi penerapan kapasitas mesin dengan metode NPV dan berikan rekomendasi pelaksanaan pergantian mesin tersebut. Untuk menghitung NPV ini kita butuh rumus yaitu NPV sama dengan PV atau present value dikurangi I. Nah, di sini kita udah ketahuan bahwa present value ini tadi kita udah hitung yaitu investasi awalnya yaitu 1.709.200.000. Terus present value interest faktornya tadi untuk suku bunganya 20% dan periodenya 10 tahun. Nah, kita ini membutuhkan tabel present value interest factor ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa buka di Google ataupun di internet untuk tabelnya. Oke, selanjutnya dikurangi dengan I atau investasi, yaitu investasi tadi kita udah hitung investasi awalnya bahwa perusahaan akan menginvestasi sebesar 1.150 juta. Selanjutnya untuk present value interest faktornya dari 20% dan 10 tahun itu ternyata 4,1925. Nah, dikali dengan 1.709.200 hasilnya 7.165.821.000 dikurangi dengan 1.150 juta
itu hasilnya 6.015.821. Untuk rekomendasinya, karena NPV ini menghasilkan angka yang positif, berarti menurut metode NPV, usulan penambahan mesin tersebut dapat dilakukan karena menghasilkan NPV yang positif. Jadi kalau misalnya hasil dari NPV-nya negatif, berarti penambahan dari mesin ini nggak bisa dilakukan. Karena ini hasilnya positif, berarti dapat dilakukan untuk penambahan mesin tersebut. Selanjutnya ke nomor 3. Di nomor 3 ini disuruh untuk menentukan alternatif pendanaan yang akan digunakan perusahaan jika perusahaan mempertimbangkan akan melaksanakan investasi pergantian mesin. Apakah struktur modal yang dipilih ini merupakan struktur modal yang optimal? Berikan penjelasannya. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kita melihat di soal nomor 1 ketika kita udah menghitung nilai EPS. Nah, ketika kita udah melihat nilai EPS, kita melihat alternatif mana yang memiliki jumlah EPS paling tinggi. Ternyata dapat kita lihat bahwasanya alternatif 1 yaitu sebesar 1.558. Nah, untuk maka dari itu kita menyimpulkan bahwa untuk menjawab soal ini perusahaan melihat dari ketiga alternatif pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah dengan memilih alternatif 1 yaitu dengan obligasi sebesar 70% dan 30% untuk saham biasa. Hal ini kenapa? Karena alternatif 1 itu menghasilkan EPS tertinggi sebesar 1.558. Untuk selanjutnya nomor 4 dengan pertanyaan terlampir. Nah, di sini nomor 4 itu kita itu diminta untuk menghitung peluang bahwasannya EBIT itu harus lebih besar dari bunga pinjamannya. Artinya di sini seberapa besar kemungkinan si perusahaan itu untuk mampu membayar bunga utangnya. Nah, di sini juga kita diminta gitu ya untuk membandingkan si peluang itu dari keyakinan level pemimpinan atau dari si confidence level pemimpin ini sebesar 90% gitu. Sebesar 90%. Nah, kemudian kita juga diminta untuk memberikan keputusan apakah alternatif tersebut itu layak dipakai atau tidak. Selanjutnya, telah diketahui bahwasannya simpangan baku atau standar deviasinya itu sebesar 900 juta. Nah, 900 juta ini kita ketahui di soal ini sebesar 900 juta. Kemudian kita menghitung bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman ini kita pilih alternatif yang pertama yaitu dengan 70% obligasi dan juga dengan bunga sebesar 14%. Nah, gimana cara menghitung bunga pinjaman? Nah, menghitung bunga pinjaman itu ya ini proporsi obligasi dikalikan dengan total investasi dan juga dikalikan dengan tingkat bunga. Nah, di sini proporsi obligasi itu kan 70%. Kemudian dikalikan dengan total investasi. Nah, total investasinya itu berapa? Total investasi diketahui di nomor sebelumnya yaitu sebesar 1,150 juta rupiah. Nah, kemudian dikalikan dengan 14% dikalikan dengan bunga tersebut. Nah, hasilnya yaitu 112.700.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai EBIT. Nah, karena nilai EBIT ini belum diketahui, belum ada di soal, maka kita itu harus mencarinya. Nah, EBIT ini itu kan diperoleh dari penjualan baru setelah investasi dikurangi dengan biaya operasinya nih. Jadi penjualan kan dikurangi dengan biaya operasi. Nah, di sini di soal itu diketahui bahwasannya penjualan gitu ya, penjualan setelah adanya investasi itu sebesar 3,2 M. Nah, kemudian adapun biaya operasinya yaitu sebesar 400 juta nih. 400 juta. Nah, kita selisihkan yaitu sehingga penjualan dikurangi dengan biaya operasi itu sebesar 3,2 M dikurangi dengan 400 juta, maka akan menghasilkan 2,8 M, yaitu adalah nilai EBIT. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita itu perlu menghitung nilai dari Z-score. Nah, nilai dari Z-score ini caranya yaitu adalah EBIT dikurangi dengan bunga dan dibagi dengan simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini tadi telah diketahui yaitu sebesar 900 juta kan. Yang pertama kita akan masukkan EBIT. Nah, EBIT di sini kan sebesar 2,8 M. Kita masukkan saja nih 2,8 M. Kemudian dikurangi dengan 112
Rp112.700.000 dan juga dibagi dengan 900 juta, maka akan menghasilkan nilai sebesar 2,985 atau kita bulatkan menjadi 2,99 gitu ya. Nah, setelah kita menghitung nilai Z, maka kita itu perlu juga nih melihat Z di tabel distribusi normalnya. Nah, di tabel distribusi normalnya itu maka akan menghasilkan peluang sebesar 0,90986 atau jika dipersentasikan maka akan menghasilkan 99,86%. Yang dimana artinya di sini peluang EBIT itu lebih besar loh daripada bunganya, yaitu sebesar 99,86%. Nah, jadi kesimpulannya nih ya, peluang EBIT itu lebih besar daripada si nilai confidence-nya ini, confidence level pemimpin sebesar 90%, yang artinya maka resiko gagal bayar utang itu sangat kecil, sehingga alternatif pada pendanaan ke satu ini tuh layak digunakan. Nah, ini tuh layak digunakan di alternatif pertama, karena resiko gagalnya itu sangat kecil dan juga nilai EBIT-nya itu lebih besar daripada si confidence levelnya tersebut. Nah, selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita disuruh untuk menentukan besarnya pembayaran dividen berdasarkan kebijakan dividen dengan rasio yang konstan dan kebijakan dividen residual. Jika perusahaan menetapkan persentase pinjaman sesuai dengan alternatif pendanaan yang dipilih. Untuk menyelesaikan ini, kita udah mengetahui bahwasannya yang ditanyakan adalah kebijakan dividen rasio konstan dan kebijakan rasio residual. Selanjutnya, kita cari tahu dulu untuk kebijakan residual konstan itu diketahui bahwasannya di soal DPR-nya itu atau dividend pay ratio-nya sebesar 40%. Untuk EPS, karena kita memilih alternatif 1, berarti EPS-nya sebesar 1.558. Nah, untuk setelah itu kita hitung dividen per sahamnya yaitu dengan EPS dikali dengan DPR. Jadi 1.558 dikali dengan 40% hasilnya adalah 623,2. Nah, setelah itu kita hitung total dividennya 623,2 dikali dengan lembar saham dari alternatif 1. Bisa kita lihat bahwasannya alternatif 1 itu 246. Jadi 623,2 dikali dengan 246.000 lembar saham. Hasilnya yaitu 153.307.000. Nah, selanjutnya kebijakan residual. Residual ini bisa kita lihat yaitu total investasi. Diketahui bahwasanya total investasi yang udah kita hitung tadi sebesar 1.150 juta dan EAT dari alternatif 1 yaitu diketahui bahwa 418 juta 380. Nah, karena kita memilih alternatif 2 berarti untuk pendanaan obligasinya sebesar 70%. Jadi 70% dikali dengan 1.150 juta sama dengan 460 juta. Terus untuk pendanaan saham biasanya yang sebesar 30%, itu artinya 30% dikali dengan 1.150 juta, hasilnya 345 juta. Nah, untuk itu, karena kita bisa melihat bahwasanya dari saham biasa ini merupakan dari laba ditahan, maka untuk laba perlu ditahannya sebesar 345 juta. Jadi untuk saham biasa itu 345 juta adalah laba yang memang perlu ditahan. Karena kita mau menghitung dividen residual, maka kita membutuhkan laba bersih dengan laba perlu ditahan. Jadi untuk laba bersihnya tadi dari EAT-nya sebesar 418.380 dan untuk laba perlu ditahannya yaitu sebesar 345 juta. Dikurangkan yang akan menghasilkan 73.380. Untuk kesimpulannya berarti perusahaan memberikan dividen berdasarkan kebijakan residual yaitu setelah memenuhi kebutuhan investasi dari laba bersih sebesar 418.380. Untuk perusahaan menahan sebesar 345 juta untuk investasi sehingga dividen yang perlu dibagikan kepada
pemegang saham yaitu sebesar 73.380. Oke, selanjutnya nomor terakhir yaitu adalah kita diminta untuk menghitung nilai saham berdasarkan dua kebijakan nih. Kebijakan yang pertama yaitu adalah DPR atau Dividend Payout Ratio dengan konstan sebesar 40%. Dan yang kedua yaitu adalah dividen residual. Nah, di sini juga kita itu diminta untuk membandingkan hasil dari kedua kebijakan tersebut dan juga kita diminta untuk memberikan rekomendasi kebijakan mana sih yang lebih baik untuk memaksimumkan nilai perusahaan dan juga untuk memberikan kesejahteraan gitu bagi investor atau bagi pemegang saham. Nah, yang pertama kita itu mengetahui nih nilai EPS-nya yaitu sebesar 5.000. Nah, ini tuh telah diketahui juga di soal yaitu nih sebesar 5.000. Kemudian adapun laba bagi pemegang sahamnya nih sebesar 1M. Nah, maka kita tulis juga laba pemegang sahamnya itu sebesar 1M. Kemudian kita juga harus mencari jumlah saham beredarnya nih. Nah, jumlah saham beredarnya ini sebesar 200.000 lembar saham. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu adalah seperti ini. Nah, jadi di sini lembar saham beredar kita itu caranya laba pemegang saham itu dibagi dengan EPS-nya. Nah, maka hasilnya adalah 200.000. Jadi 1M ini dibagi dengan 5.000 ini, maka hasilnya yaitu adalah 200.000. Nah, kemudian kita juga telah diketahui nih laba ditahan untuk investasinya pada kebijakan residu. Nah, sebesar ini 345 juta. Dari mana? 345 juta ini tuh telah kita perhitungkan di soal nomor 5. Nah, ini 345 juta ribu rupiah ini laba ditahannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kebijakan DPR dulu. Yang pertama kita akan menghitung DPS-nya nih atau dividen per share-nya. Yaitu caranya adalah DPR dikalikan dengan EPS-nya nih. EPR-nya itu kan 40%. Maka kita kalikan dengan EPS-nya sebesar 5.000, maka akan menghasilkan 2.000. Kemudian total dividennya. Nah, mencari dividen ini itu adalah DPS dikalikan dengan jumlah saham beredarnya. Nah, tadi kita ketahui bahwa DPS-nya itu sebesar 2.000. Maka 2.000 ini itu kita kalikan dengan 200.000 saham beredarnya. Maka hasilnya yaitu adalah sebesar 400 juta. Nah, kemudian kita akan menghitung laba ditahannya. Nah, karena kita telah diketahui kan bahwasannya tadi labanya itu sebesar 1M dan juga dividennya itu sebesar 400 juta. Maka rumusnya adalah laba dikurangi dengan dividen, maka hasilnya adalah 600 juta. Nah, selanjutnya oh ya, sebelumnya di sini tuh aku punya trik ya teman-teman. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari lembar saham beredar kan tadi sudah saya jelaskan ya bahwasannya laba pemegang saham itu dibagi dengan EPS. Nah, kalau misalkan dicarinya itu adalah EPS, maka kita bagi saja laba pemegang saham ini dibagi si lembar saham beredar dan juga ini dibagi ya. Dan kalau misalkan diminta untuk mencari laba di pemegang sahamnya, maka kita akan mengkalikan lembar saham beredar ini dikalikan dengan si EPS-nya. Ini dikali E. Nah, selanjutnya itu kebijakan yang kedua. Kebijakan yang kedua ini ada residual dividennya. Yang pertama, kita akan menghitung laba dividen dari laba ditahannya. Kenapa dividen dari laba ditahan? Karena kita telah mengetahui tadi nilai dari laba ditahannya sebesar 345 juta ribu rupiah. Maka rumusnya yaitu adalah laba perusahaan dikurangi dengan laba ditahannya. Ya, ini labanya tadi kan 1M nih. Maka kita kurangkan dengan 345 juta itu hasilnya sebesar 655 juta rupiah. Kemudian kita menghitung juga DPS-nya. Nah, DPS-nya ini caranya yaitu adalah total dividen dibagi dengan jumlah lembar saham beredarnya nih. Nah, total dividennya itu kan kita tadi udah diketahui ya, udah kita dapetin sebesar 655 juta ribu rupiah dibagi dengan nih 200.000 tadi.
lembar saham beredarnya, maka kita akan menghasilkan nilai DPS-nya itu sebesar 3.275. Nah, kemudian untuk RE atau retained earnings atau dikenal juga dengan laba ditahan, tadi kita telah ketahui ya sebesar 345 juta dari soal nomor 5. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membandingkan dua kebijakan tersebut. Yang pertama DPR dan yang ini residual. Nah, kalau kita lihat dari nilai DPS-nya, DPR itu lebih rendah dibandingkan dengan residual. Nah, artinya di sini DPS-nya lebih tinggi untuk kebijakan residual, yaitu sebesar 3.275. Nah, kalau kita lihat dari laba ditahan juga, DPR ini sebesar 600 juta, kemudian residual ini 345 juta. Nah, kalau dalam segi fleksibilitas, DPR ini rendah dan juga residual ini tinggi. Nah, mengapa sih DPR ini rendah? Ya karena DPR ini itu setiap tahunnya dividen itu konstan gitu ya, sebesar 40%. Nah, artinya dia itu sifatnya terikat gitu loh. Kalau sedangkan di kebijakan residual ini, dia itu lebih menyesuaikan kebutuhan dana untuk investasinya ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di perusahaan. Jadi, kemudian sisanya itu atau sisa labanya itu bisa baru dibagikan sebagai dividen untuk pemegang saham. Jadi, misalnya laba perusahaan itu 1 miliar. Kemudian tahun ini itu butuh dana investasi nih 700 juta. Maka hanya sisa 300 juta dong. Nah, 300 juta ini tuh akan dibagikan nih ke pemegang saham gitu. Nah, jadi dia lebih fleksibel kan. Misalnya juga tahun depannya itu cuma butuh 200 juta dari 1M. Maka sisanya itu kan tinggal 800 juta. Nah, sisa ini itu akan dibagikan kepada dividen dong. Berarti dia itu lebih tinggi nilai fleksibilitasnya dibandingkan dengan kebijakan DPR karena dia itu lebih konstan gitu. Nah, ini akan mempengaruhi ke nilai efisiensinya. Nah, di sini dia itu belum tentu optimal. Mengapa? Karena di kebijakan DPR ini kadang terlalu banyak laba ditahan gitu ya. Padahal lagi nggak butuh investasi besar misalnya si perusahaannya. Nah, jadi di sini tuh ada titik kemungkinan perusahaan itu mempunyai dana yang nganggur gitu. Jadi dia itu nggak optimal gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk kebijakan residual dia itu lebih optimal karena ya tadi menyesuaikan kebutuhan kebutuhan perusahaan gitu. Nah, selanjutnya yaitu dampak nilai perusahaan. Nah, di sini itu lebih netral atau stagnan. Kenapa? Ya karena tadi dia itu tidak fleksibel dan juga apa ya bisa menghambat ke pertumbuhan perusahaan gitu. Jadi dia itu nggak mendorong adanya peningkatan nilai perusahaan gitu. Jadi ya stuck-stuck aja di situ gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk kebijakan residual, dia ini cenderung naik karena tadi dia lebih efisien dan juga tadi dia lebih optimal gitu menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Nah, kemudian kalau dari segi kepuasan pemegang saham, nah dia itu lebih stabil tapi rendah gitu. Dia itu akan tetap stabil sebesar 40% ini ya, tetapi dia itu lebih rendah. Mengapa lebih rendah? Ya karena DPS-nya ini tuh dia lebih kurang dibandingkan dengan residual sebesar 3.000 ini kan. Nah, di sini juga untuk kebijakan residualnya itu DPS-nya udah terlihat lebih tinggi gitu. Nah, jadi kesimpulannya gitu ya, perusahaan itu sebaiknya menetapkan kebijakan dividen residual. Nah, gitu karena kebijakan ini tuh dinilai gitu ya, lebih maksimum gitu, lebih memaksimalkan nilai si perusahaan gitu dan juga lebih memberikan kesejahteraan gitu kepada si pemegang saham gitu. Jadi pemegang saham itu akan memiliki saham yang lebih tinggi gitu melalui dividen di kebijakan residual polisi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.